Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD LSD Magelang yang ada di rumah. Kembali hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tetapi Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan juga hadir di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ujian Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
hati kami, lawat setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Glory. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di tempat kami berada Tuhan. Engkau melawat kami, menjamah umat-umat-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sukacita bagi kami ketika Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau hadir dalam keluarga kami. Kami akan memulai ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kita mau bergembira di dalam Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Hatiku senang, hatiku girang. Sembuh, aku menang, aku bebas, aku sembuh, aku menang, aku bebas, aku sembuh, aku menang.
Haleluya. Roh Kudus turun untuk memenuhi kita umat-umatnya. Roh Kudus turun untuk menyertai kita umat-umatnya. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun kondisi keadaan kita, Roh Kudus Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kekuatan yang Engkau beri. Kami bersyukur buat keselamatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau lewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita katakan, bersama-Mu Bapakku lewati semua. Dan dengan kasih Kristus, Saudari Ayu maju ke depan berdoa. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Anugerah yang sangat besar yang kami boleh nikmati pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali masuk di dalam rumah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan sebagai hormat, syukur dan pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah ibadah kami pada hari ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang membawa kami jemaat-Mu untuk mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami sebentar juga akan kembali diisi kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam kami mengiring akan Engkau, kami mau bertumbuh dan kami mau semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang saat ini juga beribadah di rumah. Mereka pun boleh menikmati berkat yang sama, di mana menikmati perjumpaan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan mereka boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI LCAD Magelang. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, kami akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Semua Baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
kasih untuk segala hal yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada di segala waktu dalam hidup kami. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada karena kebaikan-Mu. Dan kami percaya setiap waktu kami ke depan ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam penyertaan-Mu, ada di dalam kendali-Mu. Karena itu kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami percaya Engkau Allah yang baik, menyertai, memimpin, menuntun, memberikan kekuatan dan memberikan kepada kami semua kemenangan di dalam Engkau. Karena itu kami berdoa Tuhan, berkati setiap keluarga GBDI El Shaddai yang berulang tahun. Biarlah berkat dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, iman yang teguh untuk dapat mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Dan biar setiap kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Jerry Maarende. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua, baik yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya, apapun yang kita alami hari-hari ini, kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tentu saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan juga yang mempercayakan melalui Gembala untuk saya belajar menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita langsung membuka Alkitab kita, satu ayat di dalam surat 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Ayat yang saya yakin tidak asing lagi bagi kita, tapi saya akan baca. Bapak Ibu juga bisa mengikuti membacanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 berkata begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya beri judul seperti yang ada di ayat ini, kasih Allah. Saya akan membacakan sebuah kalimat singkat berkata begini. Andalkan kasih Tuhan pada kita. Sekali lagi, andalkan kasih Tuhan pada kita. Bukan kasih kita pada Tuhan. Nanti kita akan melihat dua hal ini, mengapa kita harus mengandalkan kasih Tuhan. Dan kenapa kita jangan mengandalkan kasih kita manusia. Tentu ada alasannya. Dalam Matius pasal 22 ayat 37, Markus 12 ayat 28 dan seterusnya sampai 34, ada juga dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Judul perikop dari ketiga ayat yang saya atau ketiga Injil yang saya bacakan itu adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan memang itu adalah inti dari ajaran Yesus untuk kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa itu? Firman Tuhan itu ditekankan oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya membaca sebuah penafsiran berkata begini. Karena manusia
berulang-ulang kali gagal mengasihi Tuhan. Termasuk di komentar dari sekian banyaknya ada kalimat seperti itu. Karena manusia berulang-ulang kali gagal mengasihi manusia. Kita lihat perjalanan orang Israel. Bukankah mereka itu diulangi kegagalan? Kegagalan lagi, diulangi kegagalan lagi. Di satu sisi ketika mereka diberkati Tuhan, mereka berkata, terima kasih Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati. Tetapi di sisi lain ketika ada kesukaran, kasih mereka berubah. Tidak seperti sebelumnya yang berkata, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan dan sikon hari-hari ini, kondisi yang kita alami, keadaan yang sangat sulit. Semakin sulit. Bahkan justru ada banyak hal yang saya yakin kita punya alasan untuk takut, untuk khawatir, untuk cemas, dan lain sebagainya. Menjadi pertanyaannya, apa yang akan kita andalkan? Uang kita pasti membantu kita. Tetapi sekali lagi, bukan segala-galanya. Kekuatan kita manusia, satu kali waktu, ada saatnya kita menjadi lemah. Tidak selamanya kita kuat. Kita melihat hari-hari ini, ada orang yang kelihatannya sehat, kuat, tetapi tidak berselang lama kita mendengar dia jatuh sakit dengan virus yang hari-hari ini sementara merajalela. Kita mau andalkan pengetahuan kita, hikmat kita, kepintaran kita, apapun yang ada pada kita, semuanya berubah. Termasuk di dalamnya kasih kita. Kasih manusia itu pasti berubah. Beberapa kesempatan gembala memberi saya tugas untuk melayani pemberkatan nikah. Di sana ada ya, di mana bagian mengucapkan janji setia. Dan janji setia itu namanya janji setia. Tetapi dalam kenyataannya perjalanan hidup manusia, janji yang diucapkan itu untuk mengasihi, untuk setia, untuk dan lain sebagainya, untuk hal-hal yang baik. Pada satu waktu akan bertemu dengan yang namanya perubahan. Dan termasuk di dalamnya yang berubah adalah kasih manusia. Itu sebabnya ketika kasih berubah, datanglah kepada kasih yang tidak berubah. Yaitu kasih Allah. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih Allah sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sebab sekali lagi, kalau kita mengandalkan kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih kita manusia, kasih yang mudah berubah. Momen Natal ini biar menjadi kesempatan bagi kita untuk kita dapat berkata, kasih Tuhan itu cukup bagiku. Amin, haleluya. Kasih Tuhan itu cukup bagiku. Kalau kasih Tuhan ada dalam hidup kita, maka yang lain-lain saya yakin Tuhan siapkan untuk kita. Sekali lagi, mengapa kita harus mengandalkan kasih Tuhan kepada kita? Saya bukan berkata bahwa kita tidak boleh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu harus. Sebab hukum yang terutama dan yang pertama itu kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi sekali lagi, mari kita melihat bahwa kasih kita manusia itu suka berubah. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Mengapa kita harus mengandalkan kasih Tuhan? Ini menjadi pertanyaan dan akan kita pelajari. Ada beberapa poin yang saya catat di sini yang akan saya bagikan bagi kita semua. Mengapa kita harus mengandalkan kasih Allah kepada kita? Sekali lagi, mari kita berbangga karena Allah yang mengasihi kita. Nah, mengapa hal itu kita andalkan? Mengapa itu yang harus kita banggakan? Poin yang pertama, saya catat di sini. Mengapa kita harus mengandalkan kasih Allah kepada kita? Karena kasih Allah kepada manusia tidak pernah berubah. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-7 berkata begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita melihat, termasuk di dalamnya kasih Allah, tidak ada perubahan. Pernahkah kita menemukan kasih Allah berubah? Tidak pernah. Tidak ada di dalam Alkitab yang berkata kasih Allah berubah. Karena tidak ada.
Kalau kasih manusia berubah itu sering kita membaca di Alkitab. Bahkan kasih orang yang percaya berubah, kasih anak Tuhan berubah. Apakah ada bayang-bayang perubahan kasih Allah itu? Kita tidak akan pernah menemukan bayang-bayang perubahan. Kasih yang Allah turunkan dari sorga tidak akan pernah ada perubahan. Sekalipun dunia berubah, tetapi kasih Allah tidak akan pernah berubah. Efesus pasal 3 ayat 18 berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Luar biasa. Kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Betapa tinggi, betapa dalam, betapa panjang, betapa lebar. Kota kita ini dari timur ke barat ada jaraknya. Dari utara ke selatan ada jaraknya. Bangsa kita demikian juga Indonesia ini. Tetapi kasih Tuhan dikatakan betapa lebar dan panjangnya, tingginya dan dalamnya. Tidak ada batasannya. Itulah kasih Allah. Mengapa kita harus mengandalkan kasih Allah kepada kita? Karena kasih Allah itu tidak ada bayang-bayang perubahan. Sedikit pun, setitik pun tidak akan pernah berubah kasih Allah. Kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu membacakan ayat Yeremia 31 ayat yang ketiga. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Siapapun kita, siapapun manusia itu. Apakah hanya kita yang percaya kepada Tuhan kemudian Tuhan berkata aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal? Ingat, Tuhan itu tidak pernah pandang rupa. Namanya dia manusia, seperti apapun latar belakangnya, perlakuannya, tingkah, sikap, dan sebagainya yang dia lakukan. Bahkan kita mungkin berkata dia orang jahat, dia orang yang dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini, Allah mengasihi kita manusia dengan kasih yang kekal. Kok bisa? Itulah Allah. Sebab hakikat Allah adalah kasih. Dia tidak dapat memungkiri keberadaannya. Kasih yang ada di dalam hidup Allah. Kalau manusia itu ada banyak hakikatnya. Sewaktu-waktu dia mengasihi, itu pasti. Tapi jangan kaget kalau sewaktu-waktu dia berubah untuk tidak mengasihi. Karena itulah manusia. Kasih yang kekal. Itu sebabnya mari kita mengandalkan kasih Tuhan. Saya ingin membaca itu. Sebab ayatnya itu luar biasa. Berkata begini. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalimat terakhir berkata begini. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan untuk meyakinkan bahwa kasih Allah itu tidak ada batasnya, dia katakan, aku melanjutkan. Belum puaskah manusia dengan kasih yang kekal sehingga Tuhan berkata, aku melanjutkan. Saya membaca ini sungguh luar biasa, sulit dicerna dengan akal kita. Kasih Allah yang luar biasa, yang tidak ada batasnya. Ratapan 3 ayat 23 kita sudah tahu, 22-23. Tak berkesudahan, wah kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru. Bahkan dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 berkata begini. Roma 8 ayat yang kelima. Aku mengasihi, dia mengasihi kita manusia. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Apapun keberadaan kita hari ini, Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan acara ini, keberadaan kita seburuk apapun, mungkin kita berkata aku orang yang hancur. Aku orang yang tidak benar, kita mau jujur kepada Tuhan. Apakah Tuhan akan menerima saya? Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Termasuk di dalamnya saya yakin kita semua. Kita punya latar belakang masa lalu yang saya yakin tidak baik. Tapi ternyata sejak waktu itu Tuhan pun sudah mengasihi kita. Saya dulu berpikir saya rajin ke gereja, apalagi saya sekolah Alkitab, puji Tuhan, saya akan dikasihi oleh Tuhan. Ternyata terlalu dangkal pemikiran saya terhadap kasih Tuhan. Sebelum saya percaya kepada Tuhan, ketika saya menjadi orang yang jauh dari Tuhan,
Tuhan pun sudah mengasihi saya. Haleluya. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengandalkan kasih Tuhan. Kalimat saya akan baca berkata begini. Sekalipun kita tidak mengakui Dia sebagai Bapa, tetapi Dia, Bapa kita, tidak pernah berhenti mengakui kita sebagai anaknya. Jadi sekalipun manusia berusaha menghindar, saya tidak mau percaya kepada Yesus, saya tidak mau mengenal Dia, saya tidak mau dengan tindakan mereka menunjukkan mereka tidak mau menjadi anak Tuhan. Saya tidak mau. Tetapi Bapa kita itu tidak pernah berhenti mengakui kita sebagai anaknya. Seperti apapun manusia itu. Sebab Dia berkata, aku tidak inginkan satu orang binasa. Ini menjadi mungkin modal kesaksian kita. Kalau kita ingin bersaksi kepada orang lain, katakan saja, Yesus mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Siapapun dia, saya yakin mungkin ada di antara keluarga kita yang jauh dari Tuhan. Katakan dengan sederhana sama mereka, Yesus mengasihimu. Sebab memang seperti apapun Tuhan mengasihi, Yesus mengasihi kita. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengandalkan kasih Tuhan? Kalau pertama, karena kasih Allah itu tidak ada perubahan, tidak ada bayang-bayang perubahan karena pertukaran. Keadaan dunia sekarang itu lagi menakutkan, tapi sekali lagi, kasih Tuhan itu tidak ada perubahan. Yang kedua, kenapa kita harus mengandalkan kasih Tuhan kepada kita? Sekali lagi, kasih Tuhan kepada kita yang harus kita andalkan. Bukan kasih kita manusia. Karena kasih kita manusia itu suka berubah. Diakui atau tidak, inilah kenyataannya. Kasih Allah kepada kita memang tidak pernah berubah. Tetapi kasih kita manusia suka berubah. Itulah ada ayat yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah, saya yakin, saya aminkan bahwa kita semua mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan. Dengan segenap akal budi. Karena kita sementara mengikuti ibadah. Tetapi belum tahu kalau kita tidak di tempat, di suasana ibadah. Kalau kita berada di tempat lain, sekali lagi, itu punya potensi untuk kasih kita berubah. Karena memang manusia itu suka berubah. Saya ini mendengar orang berkata begini tentang berubah itu. Ada istilah orang Jawa, saya bacakan. Isu dele sore tempe. Ini satu ungkapan Jawa. Dan saya lihat artinya berkata begini. Isu dele sore tempe itu seseorang yang punya pendirian tapi tidak tetap. Suka berubah-ubah. Keputusan-keputusan dan janjinya sering tidak dilakukan. Pelin-pelan. Apalagi mencela-mencele. Jadi itulah manusia. Apakah Tuhan seperti ini? Tidak. Tuhan itu, Allah kita itu kasihnya tidak berubah. Kalau Dia berkata aku mengasihi manusia, Dia tegaskan dengan kasih yang kekal dan aku akan lanjutkan kasih itu, kasih setia itu. Ini hal yang luar biasa. Mazmur 100 ayat yang kelima berkata begini. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih Tuhan selama-lamanya. Waduh, ini luar biasa. Bapak Ibu, apapun keberadaan kita hari ini, Bapak Ibu dalam pergumulan, kasih Tuhan itu selama-lamanya. Kita sakit, ada kasih Tuhan yang siap melawat kita. Kita lemah, ada kasih Tuhan yang mampu memberi semangat kepada kita. Kita lagi menghadapi persoalan, ada kasih Tuhan. Dan saya ingin katakan kepada kita, kasih Tuhan itu cukup bagi kita. Kita harus aminkan ini. Kasih Tuhan mampu menjadikan kita orang yang menang. Kita bermegah sekali lagi karena Tuhan mengasihi kita. Karena Allah sangat mengasihi kita. Dalam Alkitab kita tahu cerita ada 12 murid Tuhan Yesus. Ada 3 murid yang sangat dekat. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi ada 2 murid yang sangat spesial, Petrus dan Yohanes, sebab di mana Yesus berada, mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Petrus itu seorang yang berani menyampaikan.
terus terang dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, dia sampaikan. Dia seorang yang lebih menonjol dari murid-muridnya yang lain. Dalam Matius pasal 16, ayat 16, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku ini? Mereka berkata, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Musa, ada yang berkata Nabi yang akan datang. Di akhir pertanyaan Yesus, Yesus berkata begini, menurut kalian siapakah aku ini? Menurutmu siapakah aku ini? Hanya seorang Petrus yang berani berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak ada murid-murid yang lain yang menyatakan ungkapan selain Petrus. Karena memang Petrus itu seorang yang luar biasa. Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus katakan begini, berbahagialah engkau. Bukan engkau sendiri yang menyatakan itu, tetapi Allah yang di sorga, Allah Bapa yang di sorga yang menyatakannya kepadamu. Ini hal yang luar biasa. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pernyataan keyakinan yang luar biasa. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ada satu cerita, bagian cerita di sana tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi yang menolak dari 12 murid itu hanya satu, Petrus. Dia berkata, jangan. Engkau pemimpin, maaf bahasa saya kira-kira begitu. Engkau pemimpin kami yang akan membasuh kakimu. Petrus menolak. Kok pemimpin akan membasuh kaki anak buahnya, bagaimana mungkin ini? Yesus berkata kepada Petrus, hari ini engkau belum tahu itu. Tetapi nanti engkau akan tahu kenapa hal ini harus terjadi. Tapi Petrus namanya dia suka orang yang suka ngomong, dia berkata begini, kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saja, tetapi tanganku. Ya itulah Petrus, belak-belakan, ngomong apa adanya, karena dekat dengan Yesus. Jangan hanya kakiku saja Tuhan, ini seluruh badan. Wah itu ya Petrus punya karakter seperti itu. Tuhan Yesus pernah berkata ketika dia ada di tengah-tengah muridnya, hari ini iman kalian akan digoncangkan, sebab anak manusia akan ditangkap dan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Petrus berkata begini, sekalipun iman mereka tergoncang, sekali-kali aku tidak. Ini hal yang luar biasa. Tapi saat itu Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan apakah hal itu terjadi? Benar. Terjadilah. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkali Tuhan 3 kali. Inilah Petrus yang saya katakan coba menunjukkan, memperlihatkan, ingin membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Kita lihat Yohanes. Yohanes itu adalah orang yang kebalikannya dari Petrus, tetapi dia adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Saya mencari-cari, itu ada satu gambar di mana seorang murid yang bersandar di dada Yesus, dan keterangan di gambar itu inilah Yesus dan Yohanes. Saking dekatnya. Yohanes itu tidak banyak ngomong. Dia mungkin berprinsip silence is gold. Diam itu emas, yang penting dekat dengan Yesus. Dan luar biasa, memang dekat. Itu sebabnya Yohanes 3:16 ya ditulis oleh Yohanes, karena begitu besar kasih Allah. Karena benar-benar Yohanes itu dia menyadari bahwa hidupnya itu karena kasih Allah. Saya ingin katakan juga kepada kita, jadi orang seperti Petrus itu bagus, sebab dia murid Tuhan Yesus. Memang satu kali waktu Petrus dipulihkan. Tuhan tidak inginkan Petrus seperti itu. Dalam Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, hai Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ada 3 kali pertanyaan seperti itu. Sampai pada pertanyaan ketiga Petrus menangis, kok saya sudah jawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau, tapi kok Tuhan tetap bertanya lagi. Kenapa? Karena kemarin-kemarin Petrus baru memberi pernyataan yang spektakuler tentang Yesus. Luar biasa.
Tapi pada kenyataannya, apa yang dia katakan itu, dia tidak dapat pertahankan, dia berubah. Tapi Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan ingin memulihkan Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan. Andalkan Tuhan di dalam pelayanan, andalkan Tuhan, kasih Tuhan dalam keluarga, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, andalkan Tuhan dalam setiap aktivitasmu. Petrus gagal, tetapi Tuhan tidak inginkan dia selamanya begitu, sehingga dipulihkan oleh Tuhan. Ketika dia sadar bahwa itu semua karena kasih Tuhan, Petrus diubahkan, dipulihkan, dan modal itu menjadi dasar Petrus untuk pelayanan. Luar biasa pelayanan Petrus. Dipakai Tuhan dengan luar biasa ketika dia menyadari benar, aku hidup bukan karena kasihku kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan yang mengasihi aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, andalkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu cukup bagiku. Sekali lagi, ayat yang kita baca tadi, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita. Saya tidak pernah menemukan di Alkitab kemudian ayat itu berkata begini, Tuhan melihat bahwa kasih Allah, kasih manusia kepada Allah luar biasa. Tidak ada. Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, bukan karena begitu besar kasih manusia kepada Allah. Manusia ada beberapa kali bahkan berulang-ulang gagal dalam mempraktekkan kasih. Siapapun kita mengakui kita juga pernah gagal mengasihi Tuhan. Pernah melupakan kasih Tuhan. Tidak mengingat kasih Tuhan. Itu sebabnya ayat ini saya ingin bagikan kepada kita di momen Natal ini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Mari kita tetap berusaha mengasihi Tuhan dan minta kasih Allah yang memberi kekuatan kepada kita untuk terus mengasihi Allah. Sekali lagi, minta kepada Allah. Kasih Allah yang ada pada kita yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita terus mengasihi Allah. Sebab kalau kita mengasihi Allah dengan kekuatan kita artinya begini, kita mengasihi atas dasar apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di perasaan kita, itu kita mengandalkan kasih kita manusia. Tapi kasih Allah, kalau ada dalam hidup kita, tidak melihat, kita tidak perlu berpikir, sekalipun itu tidak sesuai dengan perasaan kita. Tapi kalau kita mau mengasihi Allah, kalau kasih Allah itu ada dalam hidup kita mampu mengasihi Allah. Dan kalau kita baca di 1 Yohanes pasal 4 itu, kita berkata, aku mengasihi Allah tapi kita membenci saudara kita. Itu sebabnya dasari kasih kita ini dengan kasih Allah. Sebab kasih manusia itu suka melihat, membeda-bedakan. Termasuk saya harus akui. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saya untuk saya menjadikan kasih Allah itu sebagai dasar saya mengasihi. Mengasihi siapapun. Sebab kalau saya mendasari kasih saya manusia, untuk saya mempraktekkan kasih pasti gagal. Tapi kalau saya menjadikan dasar kasih Allah untuk saya mempraktekkan kasih, saya yakin pasti tidak akan pernah gagal. Karena kasih Allah itu luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dalam momen Natal ini, situasi keadaan yang belum menentu, saya mau ajak kita, mari kita ingat kasih Allah. Sekali lagi, kasih Allah itu cukup bagi kita, apapun keberadaan kita hari-harian ini. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan
Boleh saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Dengan kasih Kristus saya undang ke depan Saudara Pendeta Muda Hendro Samuel akan pimpin kita di dalam doa. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Gembala. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Yesus Tidak binasa, ya. melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sungguh hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan dalam setiap hidup kami. Sebab tidak ada yang sama seperti Tuhan. Tidak ada kasih yang sama seperti kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Untuk kami boleh datang kepada Tuhan dan beribadah kepada-Mu. Kami percaya ini semua hanya karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami nikmati pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami hidup di dalam kasih kami kepada-Mu Tuhan. Kalau seringkali kami gagal mengasihi Engkau, dengan kami tidak sanggup mengasihi sesama kami, dengan kami tidak mampu untuk mengampuni, dengan kami tidak mampu untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang mengampuni kami Tuhan. Biarlah kasih Allah yang menguasai kami dan mengajar kami bagaimana kami harus hidup mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh beroleh setiap janji-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar, kasih yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus hidup di dalam kasih-Mu. Berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan terus menolong, Tuhan yang menjamah dan mengurapi hamba-Mu, memperlengkapi terus dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu, sehingga firman itu boleh ada di dalam hati kami. Firman itu akan membawa pertumbuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keluarga GBDI El Shaddai Magelang.
biarlah kasih dari Engkau, kasih-Mu sendiri yang memenuhi hati setiap kami dalam segala keadaan. Kami percaya kasih Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa bagi setiap keluarga GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kalau mereka ada dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan memberikan kekuatan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka untuk tetap berharap kepada Engkau, percaya kepada Engkau, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang dalam kelemahan, yang dalam masalah, yang dalam pergumulan, kami percaya ada jalan keluar di dalam nama-Mu, di dalam kekuatan dari Engkau. Karena itu kami berdoa Engkau menolong setiap mereka untuk tidak meragukan Tuhan, untuk tetap percaya kepada Engkau dan kasih-Mu yang akan memenuhi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh hal yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, biarlah itu semua kami kerjakan dengan penuh kekuatan, penuh sukacita, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, karena kalau Engkau ada bersama dengan kami dapat menanggung semuanya, kami dapat melakukan segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Engkau memberkati seluruh pelayan-Mu yang sudah melayani sepanjang hari ini, dan biarlah kasih dan sukacita yang sama dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya, di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan dengan iman, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh.